Selamat sore teman-teman, adik-adik, remaja dan teman-teman pemuda yang ada di rumah. Saat ini kita akan mulaikan Torang Pe Bakongko, bercerita bersama-sama dengan sebagian remaja dan pemuda Jemaat Sion Tomohon, juga bersama dengan teman-teman kita dari PPL IAKN Manado. Oke, saat ini tema kita yang kita ambil untuk acara bincang-bincang atau Bakongko ini memaksimalkan masa muda. Jadi di sini kita akan berbagi atau kita akan sharing bersama apa yang sudah orang baking sampai saat ini, baik itu remaja maupun pemuda, dan kemudian kesuksesan yang kita harapkan dari orang pediri untuk nantinya di kemudian hari orang itu menjadi seseorang seperti apa. Jadi saat ini kita akan mulaikan. Di sini ada Perkenalkan, nama saya Marjuens Suparto. Saya pada saat ini bersekolah di SMA Kristen 1 Tomohon. Yang lain dari kakak-kakak dulu, dari kakak-kakak IAKN, karena sebagian belum kenal juga. Perkenalkan, nama saya Putri Pea, mahasiswa PPL IAKN Manado. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Virginia Tulung, mahasiswa PPL IAKN Manado. Perkenalkan, nama saya Indri Pangemanan, mahasiswa PPL IAKN Manado. Perkenalkan, nama saya Dewi Repi dari mahasiswa PPL IAKN Manado. Dan saya adalah Rapar dari mahasiswa PPL IAKN Manado. Dan yang dua terakhir pasti so kenal semua. Ada Penetua Kay dan ada Dini Aminarti. Dini Aru Perez. Oke, saat ini kita akan mulai berbincang. Yang pertama kita mau tanyakan dulu apa itu sukses. Ada yang boleh kasih masukan apa kata sukses itu? Dini? Kalau dari kita sukses itu tujuan, Kang. Kalau dari kita sukses itu tujuan dari usaha apa yang orang lakukan selama ini. Kalau orang usaha itu berhasil berarti itu sukses. Jadi sukses for kita DP goals. Jadi kalau Dini sukses itu adalah DP goals, adalah DP tujuan akhir. Kalau yang dari yang lain? Adela? Ya, terima kasih. Kalau menurut kita, tidak jauh beda dari Kak Dini. Sukses itu berkaitan dengan keberhasilan ya. Mar, kalau for kita pribadi ada DP tambahan ekor, keberhasilan yang diraih gilang gemilang di dalam Tuhan. Jadi walaupun kita berhasil, kalau di dalam Tuhan berarti kita belum sukses. Oke, terima kasih dari Adela. Itu sukses adalah satu hal yang gilang gemilang dari Tuhan. Karena kesuksesan memang yang orang dapatkan ini tidak lepas dari campur tangan Tuhan dan ketekunan yang pastinya dari orang masing-masing pribadi untuk mendapatkan satu hal yang kita inginkan. Memang di sini setiap orang pasti ingin sukses. Kita sudah sering dengar nasihat seputar apabila ingin sukses maka harus berusaha atau bekerja sejak dini. Jadi kalau orang mau sukses berarti kita harus bekerja dari awal untuk membangun orang kesuksesan dengan giat yang pasti, kemudian harus yang tekun dan harus bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan sukses dari tiap orang itu berbeda-beda. Namun kita semua dapat sepakat bahwa sukses itu apabila masa depan kita cerah, apabila kita dapat hidup sesuai yang kita mau. Namun masa depan itu butuh persiapan. Persiapan yang bagaimana? Di sini ada anak SMA, kemudian ada yang kuliah, ada yang lanjut kuliah, ada yang lagi mencari pekerjaan. Nah, semuanya itu butuh persiapan untuk mau mencapai apa yang orang inginkan. Dari Kak Kay, apa persiapan yang orang harus persiapkan? Untuk sukses.
Yang pasti belajar. Belajar itu bukan cuman di bangku sekolah, tapi belajar dalam setiap hal yang orang lakukan. Entah orang di rumah bergaul dengan keluarga, atau di luar rumah bergaul dengan teman-teman, itu orang belajar. Belajar untuk menerima keadaan apapun itu, belajar memahami orang, mengerti orang lain begitu. Mungkin kalau dipikir sekilas, nah ada DP hubungan langsung gitu dengan kesuksesan, tapi tuh hal-hal kecil itu yang orang belajar pasti akan membantu orang menguatkan diri agar ya itu orang ke masa depan bisa sesuai yang orang mau. Jadi intinya sebenarnya sukses itu sesuatu yang harus dirintis, kemudian memang yang sebenarnya kita bilang tadi memang butuh persiapan. Jadi belajar mulai dari saat ini, mulai belajar dari dini. Dalam 2 Timotius 2 ayat 21 dikatakan bahwa jika seorang menyucikan diri dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Dari pembacaan ini dapat suatu ilustrasi bahwa di sini kita lihat bahwa kalau orang mampu mempersiapkan diri, kita mampu mendapatkan hasil yang maksimal. Di sini dalam pembacaan ini ada menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Memang untuk menghasilkan sesuatu yang dipandang indah, dipandang dan dinikmati orang, memang orang mesti bikin sesuatu yang indah toh. Jadi begitu pula dengan orang pediri. Jadi orang harus mempersiapkan diri sebaik mungkin agar orang dikenal orang. Memang kesuksesan yang biasanya saat ini yang orang rintis saat ini bukan untuk membahagiakan orang lain saja, tapi membahagiakan orang tua dan paling inti membahagiakan Tuhan Yesus. Ada lagi yang lain? Bagaimana mempersiapkan orang ke kesuksesan? Dari yang siapa? Juens, apa yang harus persiapkan saat ini? Sekarang Juens kelas berapa? Nah, sekarang kita kelas 12. Kalau kita di SMA. Kalau kita secara pribadi yang kita persiapkan, kan kita masih mau kuliah, jadi yang kita persiapkan for kuliah ya kita akademik, praktek dengan mental. Ada pandangan mau masuk apa untuk kuliah kan sudah lama, sebulan tahun depan Kalau kuliah belum tahu di mana, tapi kalau jurusan teknik. Teknik ada banyak. Mau ikut mama dan bapak teknik mungkin, atau mau ikut Kak Kay di belakang, itu tetap masih teknik misalnya. Oke. Ada lagi yang lain yang mau persiapkan diri? Apa mau persiapan? Ini PPL masuk dalam persiapan untuk nanti menjadi pendeta toh, menjadi mungkin pendeta atau guru agama atau pastoral atau jadi dosen. Bagaimana DP persiapan? Menurut saya sebagai pribadi, persiapan-persiapan yang orang mesti lakukan sebelum mencapai itu kesuksesan, tentunya belajar. Karena sama dengan orang lagi sekarang dan sementara kuliah, itu adalah satu bentuk persiapan untuk mencapai suatu kesuksesan. Terima kasih. Sebagai mahasiswa pasti memang mesti belajar walaupun sekarang belajar online, yang DP beban kerja itu sebenarnya lebih besar daripada belajar tatap muka atau luring. Tapi memang sebegitu orang harus hadapi keadaan saat ini. Jadi bagaimana, ini kan kalau PPL ini setengah PPL daring toh, karena tidak semua dilakukan secara tatap muka. Jadi persiapan itu memang sangat diperlukan. Dari Kak Kay boleh tambahkan bagaimana
cara untuk menuju itu kesuksesan. Karena orang kan sekarang mempersiapkan toh, berarti orang semua berjalan ini mau menuju kesuksesan itu kemana DP arah? Oke, jadi sebelum orang semua sukses, Tuhan itu pasti akan mempersiapkan orang dulu. Jadi sukses itu nak bisa langsung orang dapat toh. Nah, yaitu agar menjadi sukses kita harus diproses dulu. Nah, perjalanan menuju kesuksesan, menuju masa depan yang cerahnya masing-masing orang itu tidak selalu bebas hambatan. Kita yakin semua bisa setuju akan hal itu. Nah, menurut pembacaan kita tadi dalam Timotius, dalam ayat-ayat lanjutannya terlihat hambatan yang patut kita jauhi. Yang pertama itu dalam 2 Timotius 2 ayatnya yang ke-22. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Berarti di sini dikatakan kita harus menjauhi nafsu anak muda, orang muda. Kira-kira teman-teman di sini ada yang tahu nggak nafsu anak muda itu apa saja? Atau mungkin dari Kak Wena bisa ada ide? Kan Kak Wena juga masih muda. Merasa muda. Kalau yang di 2 Timotius 2 ayat 22 ini, sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Ini kok jauhilah nafsu orang muda. Kalau itu terlalu, kalau orang mau bicarakan di sini itu terlalu maksudnya, iya terlalu besar dan DP pemaknaannya. Jadi kalau di sini nafsu orang muda itu apa? Ada yang bilang suka pesta pora, ada yang suka bilang bisa dibilang ada yang suka pakai narkoba. Itu kan masih dalam ceritanya nafsu orang muda. Tapi ada juga nafsu orang muda yang positif. Kalau dia suka berkarya, menghasilkan sesuatu yang positif, itu sebenarnya hal yang harus dipertahankan. Misalnya kalau orang mau baking sesuatu yang di luar dari kebiasaan orang muda. Banyak sekali saat ini anak-anak muda yang sudah sangat peduli dengan lingkungan, misalnya kan. Itu nafsu anak muda yang positif toh. Orang bicara nafsu itu, makanya tadi Kak Kristi bilang nafsu itu anak muda itu besar, baik itu positif maupun negatif. Tapi bagaimana orang untuk menempatkan orang pediri, mana mau pergi di positif kah atau di negatif kah, itu semua mesti orang mampu orang menempatkan diri ceritanya toh. Jadi orang harus mampu menempatkan diri. Nafsu anak muda yang bagaimana yang harus orang pilih. Kalau itu berdampak positif, tak rasa semua orang akan setuju. Tapi kalau itu menghasilkan sesuatu yang negatif, yang pasti siapapun, orang pun batamang pasti akan mau larang toh, ataupun akan mau setuju. Tapi kalau dia positif, pastinya siapapun itu akan mendukung, apalagi gereja pasti mendukung untuk hal itu. Berarti mungkin kalau lihat dari ayat ini, 2 Timotius 2 ayat 22 itu konteksnya berarti nafsu yang negatif, jahat. Iya. Karena anjuran setelahnya itu semuanya berbau baik, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan lain sebagainya. Berarti yang negatif itu ya yang lebih memikirkan diri sendiri tanpa memikirkan orang lain. Gitu. Mungkin rupa kalau masih muda kan biasa kalau baku-baku marah makan puji ngana atau apa dah gitu. Mungkin itu tuh orang harus jauhi tuh hal-hal itu. Ini ingin dipuji, ingin terkenal. Ada contoh juga kalau misalnya nafsu anak muda yang negatif, yang orang pandang negatif, ada sebenarnya maksudnya orang pandang positif tapi negatif. Kalau orang suka pamer, itu kan bukan sesuatu hal yang positif. Cuma dia merasa DP diri positif saja. Kalau misalnya bikin konten di YouTube atau di TikTok atau di apa yang merugikan orang lain, memang sih untuk dia mendapatkan profit dari itu.
Kan sebenarnya orang lain itu dirugikan dari DP konten. Dia cuma berpikir bahwa DP diri kita kok, yang penting kita stop, tapi TikTok, tapi like, YouTube, dapat subscriber dan segala macam. Padahal dia nak pikirkan bahwa itu memiliki dampak negatif untuk orang di sekitarnya. Oke, yang selanjutnya, yang tadi yang pertama, hambatan yang kedua itu yang patut kita jauhi adalah dalam 2 Timotius 2 ayat 23 dikatakan, hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Kalau terjemahkan langsung dari New International Version Alkitab ini, flee the evil desires of youth. Jadi tidak semua, kalau dari kalimat itu kita bisa ambil tidak semua itu layak dikejar. Jadi orang anak muda mesti pintar, mesti bijak dari dini, melihat mana yang patut orang kejar dengan enggak. Ya. Sama yang kita bilang tadi, tuh konten-konten itu kan sesuatu yang ingin dikejar, toh. Tuh konten YouTube, mesti senai YouTube, padahal melakukan satu hal-hal yang negatif. Ada sampai orang jual diri for dapat iPad atau iPhone, toh yang begitu-begitu yang memang harus memang orang jauhi. Yang bodoh, orang kebanyakan saat ini orang dia bilang istilah dia bikin pandai orang gimana ya istilah kadang orang menyukai hal-hal yang sebenarnya itu membodohi publik. Jadi misalnya kalau di konten-konten yang orang jaliadang tahu-tahu soal hal bodoh, DP rating naik-naik karena bauni itu sama nih. Ternyata di Alkitab bilang kalau orang mau baca ini, hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Dan masih banyak sampai saat ini anak muda, pemuda maupun remaja yang melakukan hal itu. Padahal itu sebenarnya memang sudah dilarang. Oke, itu yang orang bahas tentang bagaimana menuju kesuksesan. Sebelum orang mau mengakhiri perbincangan orang pada sore hari ini, ada hal-hal yang ingin saya tanyakan masing-masing dari kita. Boleh kasih tanggapan atau masukan bagaimana cara kita pemuda, remaja, jemaat Sion Tomohon dengan teman-teman dari IAKN untuk mencapai itu kesuksesan. Bagaimana torang pelangkah ataupun torang cara untuk torang mencapai itu satu kesuksesan. Sikap apa yang paling baik, dan supaya teman-teman juga yang ada di rumah, teman-teman remaja maupun pemuda boleh mendengar dan boleh jadi dorang ada langkah dan dorang boleh dapatkan dari torang bincang-bincang saat ini. Satu-satu dulu. Dari mana? Juens? Bagaimana cara sukses dari seorang Juens? Kalau for kita sendiri cuma 2 kata, terus berusaha. Terus berusaha, oke, mantap. Dini, lanjut. Kalau dari kita tentu saja terus berusaha. Jatuh berdiri ulang, coba lagi, dan terus coba lagi. Terus berjuang, coba lagi. Selanjutnya apa? Adel. Kalau dari kita, berani ambil peluang, berani terima tantangan. Oke, lanjut. Berani ambil peluang, berani terima tantangan. Berdoa, bekerja, dan berusaha. Lanjut. Ulang. Kalau menurut kita harus berdoa, bekerja, dan berusaha. Oke, berdoa, bekerja, dan berusaha. Lanjut. Kamera datang mati. Oh, sorry. Lantasan datang ini.
So di mana tadi pendeta? Dewi. Oh Pak Dewi. Pak Dewi. Kalau menurut kita harus berdoa, bekerja dan berusaha. Oke, dari Dewi, berdoa, bekerja dan berusaha. Selanjutnya Kalau dari kita tentunya sama dengan Dewi udah bilang, sama berdoa, selalu dekatkan diri pada Tuhan, belajar dan terus berusaha. lanjut, siapa lagi? Jadi semua yang teman-teman udah bilang itu so betul, terus berusaha. Nah, torang berusaha itu dia, walaupun memang torang cuman berusaha, tapi tidak selalu andalkan Tuhan, itu tetap akan tidak akan mencapai kesuksesan. Jadi sebagai umat yang percaya, tentunya kita sebagai umat orang Kristen, cara satu-satunya untuk sukses yang paling utama ialah selalu andalkan Tuhan di segala torang kehidupan. Kalau menurut kita terutama mesti ada niat dulu, yang tentunya katun mesti sabar melalui setiap proses. Sabar melewati setiap proses. Memang anak muda perlu kesabaran. Orang semua ini perlu kesabaran, sampai tua pun tetap perlu kesabaran untuk melewati tompek kehidupan saat ini. Dari Kak Kay terakhir. Kalau dari kita mungkin beda dengan teman-teman, berhubung umurnya beda. Jadi kalau untuk kita berhubung kita sukses itu berkaitan dengan kita state of mind, dengan kita mental, bisa dibilang itu. Jadi for kita selain tadi yang teman-teman bilang, berdoa, berusaha, mengandalkan Tuhan pasti, tapi juga jangan lupa untuk bersyukur. Itu for kita pribadi sih, dan semoga teman-teman lain juga bisa mengimplementasikannya juga, bahwa apapun yang orang lakukan walaupun gagal enggak, berhasil atau enggak, pasti bersyukur, harus bersyukur. Itu supaya orang pun tenang untuk hari-hari ke depannya. Berat ya. Sebenarnya selain orang bersyukur, orang harus menerima, legowo dengan orang keadaan. Kalau misalnya orang belum mencapai itu kesuksesan yang orang inginkan, misalnya orang ini bercerita bukan rupa Juan kasih yang baru mau masuk atau baru mau meniti, dia baru mau masuk untuk di jalan yang dia mau rintis. Dan tapi kalau orang saat ini yang sudah bekerja atau lagi mencari pekerjaan yang tetap, yang untuk mencapai suatu kemapanan, bagi orang yang masih kuliah, orang kan kuliah di IAKN yang pasti coba pikir, oh kita pasti menjadi pendeta toh. Tapi kan orang tetap harus melewati itu, melewati tantangan-tantangan yang ada di depan. Semua udah bilang tadi, mulai dari ketekunan, kemudian terus berjuang, terus berdoa, terus berharap pada Tuhan, terus mengandalkan Tuhan dalam setiap kegiatan. Tapi kadang orang akan tasangko sadiki. Kadang itu hambatan ada, orang nggak bisa menghindari itu. Misalnya kalau mama sudah jadi pendeta, aduh vikariat belum buka-buka, terpaksa mesti tunggu berapa tahun baru mau buka. Atau misalnya kan itu cuma contoh, itu kan ada sedikit batu sandungan toh. Jadi misalnya 2 tahun cari kerja lain dulu, belum buka kok mau jadi vikariat misalnya begitu. Kalau rupa Kak Keding kita berpikir lanjut kuliah dulu karena belum ada pekerjaan yang memang orang inginkan, memang benar-benar inginkan ya. Itu salah satu jalan menuju kesuksesan. Tapi memang tidak bisa lepas dari hambatan itu. Makanya orang selalu bersyukur. Selain bersyukur, orang harus menerima. Yang pasti pertama orang harus menerima dulu. Kalau orang nak menerima dengan orang halangan, hambatan di depan, kadang orang berpikir tompe diri ngananya mampu ternyata. Tapi ingat bahwa Tuhan sudah menghantar orang sampai titik ini, berarti dia memiliki suatu janji bahwa dia akan memberikan sesuatu yang paling kita harapkan, yang pasti juga yang Tuhan harapkan, bukan cuma orang keinginan toh, yang pasti itu yang Tuhan harapkan. Memang dalam perjalanan kesuksesan membutuhkan waktu. Memang itu waktu cukup orang nggak tahu sampai kapan Tuhan mau bilang
ngana sukses nanti umur 40, ngana sukses nanti umur 50, itu tong tahu. Karena semuanya waktunya beda-beda ya. Iya. Kemudian membangun hubungan sosial. Kalau orang berada dalam lingkungan sosial yang saling mendukung, yang saling membantu, pasti orang akan menuju suatu keberhasilan yang sama dengan orang pelingkungan. Berarti kalau misalnya orang Batamang dengan orang-orang sukses dalam arti pekerjaan, studi atau apa, pasti kan orang terpacu orang pediri. Kalau orang biasa nongkrong, orang anak nongkrong di belakang misalnya di pasar atau ya pasti kan orang tak iko. Jadi lingkungan juga merupakan salah satu modal untuk kita dapat berkembang. Dan yang terakhir tadi Moniso bilang semua itu tetap mengandalkan Tuhan, karena kasih Tuhan kepada kita semua anak-anak Tuhan, remaja, pemuda jemaat Sion itu sangat besar. Kalau orang mengandalkan Tuhan dari kesemua yang orang bilang tadi, dari semua waktu, kemudian komunitas, apapun itu orang keinginan, kalau orang memang tidak mengandalkan Tuhan, maka sia-sialah pekerjaan orang saat ini. Oke, di situ saja. Ada yang mau closing statement di sini sebelum orang mau menutup sampai bincang-bincang sore hari ini? Adakah yang mau closing statement sebelum? Mau simpulkan jodang apa semua ini? Orang bilang semua tadi dang. Jadi bagaimana orang memaksimalkan masa muda ini dengan sama saya bilang tadi, terus bekerja, terus berusaha, mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah, kemudian berserah kepada Tuhan, harus legowo, harus benar-benar menerima apa yang Tuhan berikan pada orang. Jadi sebagai pemuda dan remaja Kristen, jangan sampai kita salah melangkah dalam terang menentukan terang pilihan. Kalaupun orang saat ini di tengah-tengah PPL, jangan sampai ngebilang, aduh kita salah pilih jurusan sono. Kadang itu karena sekarang bisnis, aduh sebenarnya kita udah masuk ekonomi juga, kita masuk pendeta. Kan kadang itu pikiran seperti itu ada. Dan memang ada petorong teman-teman ada itu. Jadi karena orang sobat ada di sini, berarti kita tekuni apa yang menjadi tompe jalan untuk menuju tompe kesuksesan. Oke, sampai di sini dulu tompe perjumpaan. Terima kasih untuk teman-teman pemuda remaja yang sudah menyaksikan bincang-bincang atau bakongko remaja dan pemuda Jemaat Sion Tomohon. Nanti orang baku dapa lagi minggu depan di acara yang sama dengan topik yang berbeda, bakongko remaja pemuda Jemaat Sion Tomohon. Oke, bye. Dadah. Dah.